Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas, ada yang menanyakan perbedaan durian akar satu dengan akar ganda atau akar lebih dari satu. Nah, jadi kali ini kita akan lihatkan buat teman-teman semua, kita akan jelaskan menurut saya sendiri untuk akar 3 dengan akar 2 itu apa perbedaannya. Jadi seperti ini kita lihatkan untuk pohonnya dulu. Ini pohonnya tinggi 1,5 meter, pohonnya rimbun banget seperti ini, jenisnya durian musangking. Nah, ini yang saya lihatkan akar 3. Nah, jadi akar bantu 3 ini teman-teman, nah ini gunanya akar 3 itu seperti ini akar 3 semua ya tuh. Nah, ini kita lihatkan dulu yang akar 1. Nih yang akar 1 saya lihatkan ke teman-teman semua, nih tingginya juga 1,5 meter. Untuk pohonnya seperti ini, batangnya akar 1 semua. Nah, ini kita jelaskan dari yang akar 1 dulu sebelum kita bahas akar 2. Nah, oke. Jadi ini untuk akar 1 pada tanaman mangga ini, pada tanaman durian ini teman-teman semua. Nah, untuk akar 1 itu dengan akar 3 itu sama. Bedanya apa? Kita akan lihatkan dulu. Oke, jadi kali ini kita dekatkan saja. Ini akar 3 dan ini akar 1. Ini perbandingannya seperti ini. Nah, kalau untuk akar 1 dan akar 3 itu sama teman-teman semua. Cuma dari perbedaan itu suplai nutrisinya itu lebih bagus untuk yang akar 3. Nah, jadi akar 3 itu seperti ini. Ini akar ganda. Jadi buat teman-teman semua, ini nantinya itu tidak akan berbentuk akar 3 seperti ini. Cuma kalau kita tanam itu biasanya akarnya ini tertanam semua pada lahan, dan yang ini juga tetap satu. Nah, gunanya kelebihan dari akar 1 dan akar 3 ini kita bahas. Akar 1 ini kalau misalkan seumpama teman tanam ini biasanya durian itu yang pertama itu tenggarak batang itu. Nah, kalau misalkan atau tenggarak batang atau akar kena jamur itu renggan. Jadi teman-teman bisa bagian durian ini akan mati kalau kita tanam udah tinggi, udah itu, jadi bahasanya itu eman-eman atau sia-sia. Tetapi bisa kita tangani dengan cara hal yang kita lakukan yang tertentu, ntar kita bahas lagi. Jadi ini perbedaan saja. Akar 1 itu bisa mati, atau kita tanam itu akan mati, jadi kita nggak ada tumbuh lagi. Seumpama ini akar 3 ini kalau seumpama akarnya ini mati, ada terbantu dari akar 2 ini. Kalau misalkan akar 2 nya mati, akan terbantu dengan akar 1. Jadi lebih aman untuk menanam akar 3, dan suplai nutrisinya terdorong dari akar ganda ini ya teman-teman. Yang bagian 1 ini terdorong hanya cuma akar 1, yang bagian ini akar 3. Jadi untuk pertumbuhannya itu lebih sama. Kalau masalah untuk cepat berbuahnya itu ya sama-sama cepat berbuah, cuma perbedaannya dari segi perakarannya saja. Nah, untuk tingkat kesuburannya atau itu biasanya lebih subur dengan akar 3 ini. Kita lihatkan akar 3 dulu ya. Nah, akar 3 seperti ini, pohonnya bisa rimbun seperti ini rata karena nutrisinya tercukupi, jadi rata seperti ini. Nah, kalau misalkan akar 1 ini kita lihatkan akar 1. Nah, ini akar 1 tidak serimbun dengan akar ganda 3. Ini usianya sama, cuma kalau untuk akar 1 rengganya itu kalau misalkan busuk akar atau batang bawahnya rusak, itu pasti tanaman ini akan mati. Tapi kalau durian ini bisa, kaki 3 ini bisa tertangani oleh akar gandanya itu teman-teman ya. Bedanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ini kalau ada pembusukan akar, bisa kita lakukan penggandaan akar 3 di bagian lahan, atau akar 2 atau akar tambahan. Itu mudah banget. Ntar kita simak di video berikutnya teman-teman, saya akan videokan dengan caranya. Oke, jadi kali ini kita pembahasannya seperti itu. Kalau untuk masalah buah itu sama karena usianya sama. Jadi teman-teman, kadang ada yang bilang, Mas, akar 3 lebih cepat berbuah. Itu enggak sih, kalau menurut saya sendiri itu sama, cuma perbedaan dari akarnya saja.
Oke, cukup sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.